warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik, dimanapun Sobat berada. Dan berjumpa lagi bersama Yosuja di program spesial Ramadan nih Sobat Semantik. Gimana lagi kalau bukan di program Top Upin dong? Tambah ilmu, tingkatkan saldo iman. Nah, seperti biasa nih Sobat Semantik, Yosuja pastinya nggak sendirian dong ya. Nah, ini ada Bang Musron nih. Assalamualaikum Bang Musron. Nah, Bang Musron ini Sobat Semantik merupakan guru agama di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah nih. Bang Musron ini kan minggu pertama di bulan Ramadan nih. Gimana perasaannya puasa di tahun 2024? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya, puasa tahun ini kita bisa bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu ini adalah kesyukuran yang harus kita syukuri kepada Allah SWT. Dan tentunya bersyukur juga karena bisa membagikan ilmu dan mengisi saldo iman ya. Kepada seluruh Sobat Semantik. Iya, benar banget nih. Nah, ngomong-ngomong tentang puasa nih Bang. Ya. Sebenarnya kalau dari puasa itu apa sih yang kita dapatkan? Tentu banyak hal yang kita dapatkan ya. Jadi kalau puasa itu kan kewajiban bagi orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, disapa. Jadi yang tidak beriman ya tidak hai berarti kan. Artinya memang ini untuk yang beriman. Itu diwajibkan kita puasa menjadi ketetapan. Kutiba itu ketetapan artinya. Sama seperti ketetapan Allah menetapkan tempatnya bumi itu di mana, matahari di mana. Jadi seluruh alam ini sudah diatur. Kalau ada yang lari dari ketetapan itu, misalkan bumi geser sesuai tidak sesuai dengan ketetapan yang Allah gariskan, maka yang terjadi hancur, tabrakan kan. Nah, gitu juga kita orang Islam, Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Karena ada suatu hal yang kalau kita tidak melaksanakannya maka bisa hancur. Apakah hancur orangnya? Badannya? Tidak, tapi spiritualitasnya. Tentu banyak ya, Jak, ya yang kita dapatkan kalau kita puasa. Kalau kesehatan sudah pastilah ya. Nggak usah ditanya lagi, Sobat Semantik bisa lah itu browsing sekarang. Apa saja sih manfaat puasa bagi kesehatan kita. Walaupun sekarang ini kan kita di pekan pertama ya, itu baru-baru pembiasaan dulu ya. Jadi metabolisme kita berubah. Biasanya kita pagi sarapan, siang makan minum cendol gitu ya. Terus siang-siang minum es degan, sekarang enggak kan. Nah, sekarang tubuh kita sedang berproses, metabolisme berubah, makanya lemes. Lemes kan, Jak? Bahasa pertama kan? Iya, ya, karena ya. karena kan masih beradaptasi ya Bang ya. Pertama, nanti sudah pekan pertama ini terlewati sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, yang menarik ibadah puasa ini kan memang khusus ya, yang Allah sendiri akan membalas. Kenapa ini spesial? Karena dari segi yang kita lakukan ini betul-betul akan meningkatkan kualitas tidak hanya keislaman kita, tidak hanya keimanan kita, tapi juga ihsan. Tingkatan agama itu ada 3. Pertama Islam. Islam itu ada rukunnya ya. Rukun Islam ada berapa? Ya. Ada 5. Ada 5 ya, ada 6 ya. Hampir terjebak nih Sobat Semantik ya. Jadi rukun itu apa sih? Rukun itu gampangnya gini aja. Rukun itu kalau kita tidak melakukannya berarti tidak sah. Seperti rukun sholat itu takbir. Berarti kalau kita tidak takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Nah, rukun Islam, sebagai Muslim itu punya rukun-rukunnya apa? Ada 5 tadi kan? Syahadat kan? Kemudian kita sholat. Jadi kalau kita tidak melakukan rukun itu ya Islamnya tidak sah, alias masih dipertanyakan. Islam KTP lah gitu ya. Terus ada lagi tingkatan yaitu iman. Rukun iman ada 6 kan? Iman itu percaya, nah kita harus seperti itu. Nah yang terakhir yang puncaknya itu ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak temukan, tidak melihat Allah, maka kita harus yakin Allah melihat kita. Nah puasa itu kan itu. Jadi kita melaksanakan puasa ini, Jak ya. Kalau kita mau curang-curangan saja mudah loh. Pura-pura lemes itu kan. Nah, aduh aku sedang puasa, padahal enggak kan? Atau siang-siang aja, wudhu gitu kan. Kumur-kumur, ada temannya itu kan. Kumur-kumur kan 3 kali kan. Yang ditelan 2 kali, yang satunya
nggak keluar. Nah, ditelan kan bisa kan? Oh iya, ternyata diminum. Nah, itu gitu. kita bisa minum itu, nggak bakal tahu orang lain. Tapi kenapa nggak dilakukan, ayo? Karena kita tahu kalau kita minum itu yang sembunyi-sembunyi walaupun manusia tidak tahu, tetap Allah Maha tahu. Sehingga dengan puasa meningkatlah itu ihsan kita pada sesuatu yang tak terlihat. Wih, kalau ini sukses ya, ini kejahatan akan terminimalisir. Yep. Kenapa orang melanggar lampu lalu lintas? Ketika ditangkap sama polisi apa? Oh, ini nggak ada polisinya tadi. Padahal itu jelas kan? Dia terabas saja. Karena tadi takutnya hanya kepada yang terlihat. Ini kalau takut kepada yang tidak terlihat, sadar kalau yang tak terlihat itu melihat dia, maka jadi tidak perlu lagi CCTV, tidak betul lagi controlling dari orang, tapi dia sudah sadar. Nah, inilah manfaat puasa yang betul-betul kita sebagai generasi Z yang sekarang rentan, rawan dengan berbagai macam kejahatan, potensi kita berbuat jahat ada, maka latihan di madrasah sekolah Ramadan ini melalui puasa. Terus tidak hanya itu lagi. Iya, ada apa lagi tuh Bang? Puasa juga melatih kita disiplin loh. Karena puasa itu kan aspeknya tentang durasi waktu. Jadi kita puasa itu dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Ketika kita berpuasa, kita mulai dari terbitnya matahari itu sudah kita harus menahan ya dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dari makan, minum dan lain sebagainya. Itu kita taat sekali itu. Kita menjauhi sesuatu yang itu jelas-jelas boleh. Contohnya gini, minum es degan itu kan ya boleh, halal itu kan. Tapi ketika kita puasa, jangan coba-coba kan. Kapan bolehnya? Nanti kan, habis maghrib, pas berbuka puasa. Makan juga demikian. Jadi disiplin kita, waktu kita. Jadi melatih kedisiplinan kita. Dan juga kita berupaya melatih diri kita. Kalau yang boleh saja bisa kita kendalikan diri kita terhadap sesuatu yang halal yang boleh, maka diharapkan ketika kita berhadapan dengan yang haram kita bisa mengendalikan. Karena kita sudah dilatih ya, kita sudah jelas nasi yang kita makan ini halal, kita latih diri kita untuk kita kontrol, kita mengendalikan nafsu kita. Nah, ini hal yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan dari madrasah Ramadan, dari puasa yang kita laksanakan di bulan ini. Yang tentunya goal endingnya kita melaksanakan puasa ini sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal takwa nih Bang, gimana sih caranya kita menjadi seseorang yang takwa tapi ikhlas gitu, bukan karena oh ini bulan Ramadan aja saya mau jadi orang yang takwa untuk 1 bulan ini gitu, tapi untuk biar bisa konsisten dan istiqomah gitu Bang. Agar kita konsisten ya menjadi orang yang semangat dalam memupuk spiritualitas, mencas diri kita, harapan menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka harus ada motivasi yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, takwa itu apa sih? Kita harus tahu dulu ya, takwa itu kan gampangan kita kan ngartikannya kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu simpelnya ya. Jadi kita bagaimana bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan, larangannya kita jauhi. Nah, apa sih fadilahnya? Ini menjadi semangat kita ya, motivasi kita kenapa kita harus bisa semangat dalam mencas diri kita, menjaga diri kita, dan kita harus menjadi orang yang beriman bertakwa. Motivasinya sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Thaha, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepada dia, akan Allah berikan kepada dirinya jalan keluar. Siapa sih yang tidak mau jalan keluar? Ya, mau kalau banget. Kita tersesat, kalau kita terkunci, kita kan mau jalan keluar. Benar. Biar bisa keluar dari masalah. Tentu kan kita sering menghadapi berbagai macam situasi, kondisi yang kita sepertinya mentok ini, tidak bisa kemana-mana ini kan. Maka tentu kita butuh jalan keluar kan. Kita butuh jalan keluar. Maka dari itu solusi biar kita bisa keluar dari kondisi yang menyusahkan,
kita harus mendekatkan diri kepada yang membuat masalah. Kan orang sibuk misalkan dapat masalah, ada problematika. Orang yang kurang normal, bahasa saya secara pribadi ya, itu sibuk dengan masalahnya. Tapi yang sebenarnya normal seperti apa? Dekatkanlah diri kepada yang bikin masalah. Artinya apa? Ya kita dekatkan kepada yang ngasih masalah. Yang ngasih masalah Allah. Maka dengan kita mendekat, dengan cara cas iman kita, sholat kita, zikir kita, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jadi bukan saldo rekening kita aja yang kita top upin ya, tapi saldo iman kita juga nih yang kita top upin. Jadi puasa ini salah satu cara untuk kita memupuk keimanan dan ketakwaan kita. Nah, tadi itu ya jalan keluar. Dan jauh tidak itu saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini kan kita yang namanya kita kebutuhan finansial, kita ingin rezekinya banyak dari kesehatan, yang rezeki yang dalam bentuk kesehatan, yang sudah berkeluarga, keluarganya bahagia, yang tidak punya uang, uangnya bertambah. Kan kita ingin ya itu ya. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan secara realistis ya, yang hidup saat ini, yang bisa memberikan nafkah kepada anaknya yang banyak, bisa menyekolahkan, sepil gajinya dong gitu. Itu kurang itu, secara hitung-hitungan kan kurang. Tapi kenapa masih bisa bertahan hidup, masih bisa anaknya sekolah? Itu tadi, bisa jadi dari upaya dia memperbaiki hidupnya, menjadi pribadi yang takwa, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi berbicara tentang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini, ya, kita bisa ngambil filosofi Hajar ya, filosofi Hajar ketika mencari air Zam-Zam. Tahu ya, Hajar itu kan lari dari Safa Marwah gitu ya. Safa Marwah itu 7 kali sampai sekarang itu menjadi salah satu yang dilakukan ketika orang haji ya, yaitu sa'i. Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Itu nyari air ke Bukit Safa tidak ketemu, ke Marwah tidak ketemu. Tahu airnya munculnya di mana Zam-Zam itu? Di bawah kaki anaknya Nabi Ismail. Muncrat di situ kan, keluar airnya Zam-Zam. Artinya apa? Ya, tidak harus rezeki atau uang itu nongol di tempat kita biasa di mana kerja. Ya, yang penting kita fokus di sana, kita totalitas mengerjakan tugas-tugas amanah di tempat pekerjaan kita. Maka kalau misalnya di tempat itu kecil yang kita dapatkan, nanti Zam-Zamnya hadir dari tempat lain. Itulah yang dimaksud dengan min haitsu la yahtasib. Keluar rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kita tidak menyangka sebelumnya kalau ternyata cuan itu hadir di tempat itu. Nah ini kan jadi tawaran menarik ya bagi orang yang getol kepada hal yang sifatnya kesenangan sementara, yaitu bagaimana banyak dapat duit banyak. Ini solusinya apa? Ya perbaiki hidup kita dengan cara menjadi orang yang bertakwa, lakukan perintah Allah, semaksimal mungkin jauhi larangan-larangannya. Baik, ngomong-ngomong rezeki yang tidak disangka-sangka nih Bang. Suja ini pengen juga nih kalau kayak gitu ya. Iya, tapi jangan kagetan ya. Oh jangan kayak, ha gitu. Hah? Jadi uang kaget gitu ya. Uang kaget. Ya memang ya, jadi uang kaget, orang yang dapatkan hadiah, menang apa gitu kan, terus tahu-tahu promosi jabatan kalau yang kerja, itu tidak ada sesuatu yang kebetulan begitu saja, tidak. Itu ada rekayasa campur tangan Allah, dan tentu proses itu didapatkan melalui ikhtiar kita. Salah satunya ikhtiar memperbaiki hidup kita. Jadi kalau misalkan buntu ya, kok semuanya mentok sih, terus harus seperti apa sih memulai? Ya memulai hidup dengan cara perbaiki diri kita, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang sebelumnya kita tidak menyangka, ternyata Allah Maha Luas ngasih rezeki kepada kita. Ini solusi ya. Jadi Sobat Semantik tentu banyak ya pernah menghadapi masalah-masalah, dan itu menjadi pengalaman spiritual.
Ya, jadi intinya itu dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan dan ada jalannya juga ya Bang ya? Betul. Jadi kan tidak selamanya malam itu malam. Yep. Semakin malam semakin pekat pertanda tidak lama lagi fajar akan menyingsing. Fajar akan hadir memberikan cahayanya kepada orang. Nah, gitu kita hidup. Jadi kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapatkan dengan cara memperbaiki diri kita kepada arah yang lebih baik. Baik Bang, tapi ada juga nih, misal nih ya, orang yang maksiatnya jalan terus, ibadahnya enggak, tapi hidupnya tuh kayak enjoy-enjoy aja, happy-happy aja, apa yang dia mau pasti didapat gitu. Nah itu gimana tuh Bang menurut Abang? Ya memang ada yang seperti itu, tapi lagi-lagi ya perlu kita ketahui itulah ujian hidup. Yang jelas kalau ada orang semakin menjauh berbuat maksiat, menjauh kepada Tuhannya, sementara dia mendapatkan kenikmatan yang dibawalah, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Jadi Allah biarkan dia senang-senang, tapi nanti awas lo ya, kayak gitu. Nah, jadi tidak usah iri dengan seperti itu, ya. Tidak usah kita iri. Kenapa? Karena ini ujian kita. Memang kalau dilihat ini ke orang kok gampang banget sih, sudah langsung dia dapat jodoh, terus hidupnya enak, padahal dengan cara yang tidak sesuai syariat. Itulah ujian kita. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan ada kehidupan, kematian, tidak lain dan tidak bukan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau tetap kita bekerja dengan cara yang baik, tetap kita ikhtiar misalkan ridho dengan cara yang baik. Nah, kita dapatkan juga dengan kita akan dapatkan kebaikan di sana. Nah, yang melakukan tidak dengan cara baik, mencuri, kemudian membegal, menipu, dapat uang juga kan, Jak? Yap, dapat kan? Nah, tapi dengan cara yang tidak baik, sama-sama dapat. Dan yang dia dapatkan itu menjadi istidraj bagi dia, yang kita tidak dapatkan dengan kita berupaya, maka itu menjadi ikhtiar kita dan ujian dari Allah sehingga nanti akan meningkat kualitas iman dan takwa kita. Jadi bisa jadi nih kesenangan yang kita dapatkan atau mungkin kalau kesulitan memang sudah ujian ya Bang ya. Tapi kalau kesenangan yang kita dapatkan itu bisa jadi itu ujian juga buat kita berarti ya. Ya, jadi banyak orang yang sukses melalui ujian yang sifatnya teguran, musibah, kena tipu, bangkrut, dia bisa sadar dan melampaui ujian-ujian tersebut. Tapi sedikit sekali orang yang sukses lulus dalam menghadapi ujian kesenangan. Biasanya orang yang senang, bahagia, hawanya lupa, ya. Tapi kalau dia sakit, langsung ya Allah, kenapa kau berikan sakit ini? Kan gitu. Nah, jadi untuk Sobat Semantik, harap cross check ya. Jadi jangan sampai berpikir, ngapain aku sholat? Biarlah aku seperti itu, tetap juga saya dapat uang. Itu istidraj, harus hati-hati. Nah ini menarik sekali nih Bang. Kira-kira ada lagi nggak nih Bang yang lain? Ada. Apa tuh? Masih di Quran Surat At-Toha, janji Allah fadilah. Ini supaya jadi motivasi kita ya. Kenapa kita harus perbaiki diri kita, janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dalam urusan-urusan hidupnya. Kita ada yang bekerja di lingkungan pekerjaan, dia mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, mendapatkan jabatan, dan itu berat. Kalau mau diukur mungkin ilmu dia tidak nyampe ke situ. Nah, tentu kan kita ingin kemudahan kan agar tuntas pekerjaan yang diberikan orang kepada kita. Cukup kecilnya rumah tangga, kalau yang sudah berumah tangga ya, dia mimpin istri, mimpin anaknya. Itu kalau tidak punya kekuatan dalam, kalau kita tidak punya kekuatan untuk memimpin, maka kacau balau. Maka kemudahan-kemudahan itu tidak kita dapatkan di gunung, tidak kita dapatkan di lautan, kita tidak dapatkan kita pergi ke batu yang keramat terus minta kekuatan. Tidak. Kekuatan itu kita dapatkan dari pengecasan spiritual. Ada cerita ya, ini bisa dicek bahwasanya ada salah seorang Kapolda, ini saya pernah dengar,
waktu diwawancarai dia bilang semakin dia dapatkan jabatan amanah dari tingkat bawah terus ke atas, dia semakin dia perbanyak bilangan rakaat sholatnya. Artinya apa? Semakin dia dapat amanah yang besar, semakin dia tingkatkan kualitas dia sholatnya, kualitas dia sedekahnya. Kenapa? Karena dia sadar kalau itu sebagai kekuatan. Kan ada orang kan galau gitu, dengan pekerjaan menumpuk, akhirnya stres, akhirnya bunuh diri. Ada yang seperti itu. Ada orang yang menurut kita mungkin itu hal sepele ya, dapat masalah yang sepele, tapi kok bisa bunuh diri itu tadi, karena dia tidak punya kekuatan tadi. Maka kekuatan tersebut kita dapatkan dari mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga di dunia pekerjaan kita, di lingkungan kita tuntas kerjaan itu. Orang memberikan amanah tuntas, selesai. Orang meletakkan tanggung jawab di pundak kita, selesai. Karena ada kekuatan tadi. Allah memberikan kemudahan dari berbagai macam urusan-urusan. Urusan yang kita punyai itu mudah gitu nah. Yang menurut orang susah itu ternyata mudah. Jadi ini sangat recommended bagi yang kemarin baru saja terpilih menjadi anggota legislatif, terpilih menjadi presiden, harus ini mutlak. Kalau tidak seperti stres dia mau cari kekuatan dari mana? Dari jimat dia, tidak bisa. Tetap kekuatan itu kita minta kepada Allah lewat ketakwaan kita dengan cara kita ibadah. Jadi itu ya. Itu ya. Dan yang terakhir di surah Al-Taha itu wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan melipat gandakan amal perbuatannya. Jadi saat ini yang kita merasa aku tidak pantas lah untuk tarawih ini, aku tidak pantas untuk berpuasa. Kenapa? Lah banyak dosa. Salah. Ya salah. Yang betul gimana? Yang betul kalau kita sudah merasa banyak sekali yang kita lakukan maksiat segala macam, justru ini solusi. Sampai tingkat ya, yang sekarang masih belum meninggalkan itu maksiatnya, zinahnya, sering selingkuh atau apa itu, sering minum khamar, itu kan maksiat semua. Masih tidak bisa meninggalkan, tetaplah sholat. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan sholat, bagaimana ranah kita untuk bisa berbalik 360 derajat kepada kebaikan? Jadi jangan tinggalkan, tidak usah malu. Walaupun orang melihat kita, tumben tarawih, tidak apa-apa, biarkan saja. Karena kapan kita memulai kebaikan kalau dari sekarang? Walaupun saat ini kita merasa berlumur dosa, banyak sekali dosa kita, ingat kita upaya mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa dan yang kita lakukan dilipat gandakan. Nah, jadi tidak ada lagi ya alasan kita tidak mau berbuat baik karena banyaknya dosa, tidak ada alasan. Jadi itu ya. Itu fadilahnya. Jadi yang membuat kita semangat sekarang untuk memperbaiki diri kita itu dari aspek-aspek hal duniawi ya tadi ya, dan masih banyak lagi yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Jadi kan iman kita kan baru sebatas itu ya. Kita itu kalau dapat apa baru mau melakukan. Memang sebatas itu tidak masalah. Ada orang memang melakukan sesuatu karena cinta. Nah, kalau sudah pada tingkatan cinta ini sudah sangat camkoha ini ya. Kalau orang sudah cinta ya, gunung tinggi kan kudaki, lautan samudra akan kuseberangi. Walaupun tidak dijanjikan apa-apa, hanya untuk menemui orang yang dia cintai. Jadi tanpa pamrih. Tapi yang tadi ini memang ada pamrih kan. Kita pingin seperti ini karena ada ini, nggak masalah juga. Jadi kalau sobat semantik sekarang mau berbenah, bertobat karena tadi kan, lah banyak masalah ini Pak, lah banyaknya nih problem, akhirnya berubah, nggak masalah. Ya karena memang iman kita baru sebatas itu, masih selembut tisu gitu. Jadi masih ada interestnya. Tapi kalau sudah bisa sampai tingkat aku melakukan ini semuanya, berubah ini karena cinta saya kepada Allah, karena aku selama ini sudah diberikan kehidupan yang baik, rezeki yang bagus, akhirnya kita beribadah karena cinta, itu lebih bagus lagi. Ucapan terima kasih kita. Dan jangan pernah merasa capek ya Bang ya, karena kan balasannya surga itu pastinya. Nah, jadi maka dari itu momentum Madrasah Ramadan ini, kita mumpung masih berada di awal,
di pekan pertama lah ini ya kita bukan pekan sih, 10 hari pertama kita beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Pernah sih Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ketika Ramadan ini pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian malaikat diturunkan. Seraya berkata setiap malam itu, wahai yang biasa nyari keburukan, stop, berhentilah. Wahai pencari kebaikan yang biasa dia nyari kebaikan, ayo sambut ini. Artinya apa? Artinya bulan ini setan-setan sudah dibelenggu loh. Tidak ada lagi alasan nyalakan setan. Malaikat sudah nyeru, yang terbiasa maksiat berhentilah paling enggak dalam sebulan ini, cas diri kalian di Ramadan ini, dan yang biasa berbuat baik ayo sambut ini peluang besar bagi kita. Maka dari itu mumpung kita masih berada di awal Ramadan, jangan sia-siakan puasa kita tadaburi sehingga dapat hikmahnya. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu kita lakukan semuanya. Oke, sangat luar biasa sekali, Masya Allah, obrolan kita, obrolan yang sangat berdaging banget nih, Bang, kalau kata Gen Z ya. Nah, kalau untuk kemudahan-kemudahan yang sudah Abang jelaskan tadi ke Sobat Semantik dan juga ke Yosuja nih ya, jadi pengen banget ya kalau hidup itu dimudahkan semua gitu, dilancarkan semuanya gitu tuh, Bang. Jadi intinya, Sobat Semantik, kalau kita beli kendaraan, motor, kita beli smartphone, kita beli barang-barang elektronik, itu biasanya ada manual booknya, petunjuk pemakaiannya, supaya barang tersebut awet, cara pemakaian seperti apa. Nah, intinya kita hidup manusia hadir di muka bumi ini, dan Allah hadirkan juga manual booknya, buku petunjuknya. Apa itu buku petunjuknya? Yaitu Al-Quran. Jadi bersyariat, kita buka Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran, itu membuat kita hidup terarah, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan di luar itu sebenarnya kebahagiaan yang semu, yang tidak abadi. Maka dari itu, mengejar kebahagiaan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan lewat puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lainnya, itulah kebahagiaan hakiki yang akan kita dapatkan. Kemudahan-kemudahan hidup, walaupun mungkin orang melihatnya kok bisa bahagia ya hidup cuma seperti itu tadi, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya bisa merasakan dirinya sendiri. Karena ini adalah aspek spiritualitas, yang merasakan manisnya iman dia, yang merasakan dia, sehingga memang betul tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi solusi buat kita yang masih gundah gulana, yang masih galau dalam hidup, yang masih yang masih membutuhkan jalan menuju kebenaran, menuju ridhonya Allah nih ya Bang ya. Dalam sholat saja yang kita lakukan ya, kalau kita melaksanakan sholat itu paling tidak 17 rakaat dalam sehari, itu kita baca Al-Fatihah. Kita bilang, kita nyatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan kita minta dalam sholat itu, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Nah ini kan Allah sudah memberikan jalan yang lurus, nah, kok kita maunya belok-belok gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diomong, yang diminta dengan perbuatan. Maka ketika kita ketemu ranah yang ini sepertinya akan mengarahkan kita kepada kebaikan, ya ikuti, dan jangan mengarah kepada jalan yang buruk. Jangan malah kita menyesatkan diri sendiri ya Bang ya. Pilihan ada di kita semua, pilihan dari kita semua, tapi pilihan itu semua mengandung konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita berikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan, menunjukkan jalan yang fujur, ini jalan yang buruk, ini jalan yang baik. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi bahagia orang yang memilih jalan yang baik, mensucikan, dan rugi orang yang memilih jalan yang buruk. Insya Allah bagi orang yang masih waras ya pikirannya, akalnya, dia pasti tahu ini buruk, ini tidak buruk. Pilihan ada di Anda, dan setiap pilihan ada konsekuensi logis yang harus diterima tentunya.
Oke, baik. Nah, ini kita udah nambah ilmu lagi nih, Sobat Semantik. Kira-kira sebelum closing nih, Bang Musron, ada nggak kata-kata untuk hari ini? Iya, untuk Sobat Semantik nih, Ya, di bulan Ramadan. ya. Oke, boleh. Sobat Semantik, mari kita tingkatkan kualitas iman kita melalui ibadah-ibadah Ramadan di bulan ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu orang yang memberikan rasa aman. Jadi, don't forget. Nah, ini Bang, obrolan kita ini sangat menarik, menambah saldo keimanan tentunya, menambah pengetahuan, dan juga kita dapat motivasi nih dari Bang Musron tentunya, Sobat Semantik. Nah, Sobat Semantik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Di mana lagi kalau bukan di program Top Upin dong. Tambah ilmu, tingkatkan saldo iman. Sampai jumpa lagi Sobat Semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.